Oke, di sesi yang berikut ini kita masuki beberapa perintah-perintah yang lain yang terkait dengan data tanggal atau date, ya, seperti kita lihat di depan ya di layar. Select, saya tampilkan sys date untuk tanggal hari ini, ya, hari ini. Kemudian ada fungsi yang kita gunakan yaitu add, ya, jadi add months. Apa fungsi add months ini? Fungsi add months ini adalah menambahkan sejumlah bulannya. Jadi kalau yang tadi yang barusan, kalau angka tanggal itu ditambahkan dengan angka tertentu, kita menambahkan harinya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi add months ini, yang kita tambahkan itu adalah bulannya. Misalnya saya tambah dengan angka 3, ya, itu sama artinya dengan 3 bulan berikutnya. Kemudian ada lagi next day. Nah, apa itu next day? Ya, kita patokannya dengan sys-date. Next day itu artinya menampilkan tanggal. Nah, jadi yang ditampilkan outputnya itu berupa tanggal berdasarkan nama hari, sehingga yang dicari nanti nama hari tersebut dalam kurun waktu 1 minggu ke depan untuk selanjutnya ditampilkan jatuhnya pada tanggal berapa. Misalnya saya mau tahu nanti hari Sabtu ini, ya, itu jatuhnya tanggal berapa. Nah, kita nuliskan nama harinya dalam bahasa Inggris. Jadi saya cantumkan di sini hari Sabtu ini misalnya. Ya, kita nulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan ditampilkan tanggal jatuh hari Sabtu nanti tanggal berapa. Nah, lalu ada last day. Nah, last day ini akhir bulan, yang kita cantumkan cukup dengan tanggal patokannya. Ya, jadi akhir bulan. Nah, kalau bulan Juni tentunya nanti muncul akhir bulannya adalah tanggal 30 Juni 2020. From 2. Kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Kalau hari ini adalah tanggal 2 Juni, maka 3 bulan berikutnya dari Juni jadi September. Di Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan berikutnya. Kemudian Sabtu ini jatuhnya adalah tanggal 6 Juni 2020. Ya, lalu akhir bulan ini adalah tanggal 30 Juni 2020. Ya. Kemudian ada satu lagi fungsinya yang bisa kita gunakan, misalnya seperti di contoh yang tadi. Saya bikin contoh yang baru, ya, misalnya saya tampilkan last name, ya. Ini adalah nama karyawan, ya. Kemudian kita gunakan hire date, sama untuk hitung tadi, ya, tanggal bekerja, tanggal mulai bekerja maksudnya. Kemudian kita gunakan fungsi yang tadi, ya, fungsi yang berikutnya yaitu months between. Nah, ini dipakai untuk apa? Menghitung selisih bulan di antara dua tanggal. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitungnya misalnya patokannya bulan Januari tahun 2020 tadi, misalnya patokannya, ya, patokannya adalah tanggal Januari, ya, 01 Januari 2020. Maksudnya begini, kita mau tahu bahwa per 1 Januari kemarin itu masa kerja karyawan sudah berapa lama, ya, kita bandingkan dengan hire date-nya. Nah, ini tanggal dia mulai bekerja, ya, masa kerja 2020 misalnya. Kita buat sampelnya seperti itu, ya. Nah, from tabelnya employees,
Oke, kita jalankan. Nah, ini outputnya. Di karyawan dengan nama King, dia kerja dari tanggal 17 Juni tahun 87, masa kerjanya sudah 390, sekian sekian sekian. Nah, bedanya dengan yang tadi kan pengurangan tanggal ya, tanggal yang satu dikurangkan dengan tanggal yang lain, hasilnya dalam satuan hari. Nah, bedanya di sini hitungannya bukan dalam satuan hari, tapi dalam satuan bulan, karena kita menggunakan perintah months between. Ya, jadi 390 bulan, 363 bulan, 343 bulan, jadi satuannya bulan. Lalu bagaimana kalau kita mau jadikan ini tampilannya berupa satuan tahun, ya tinggal sama seperti tadi, tinggal dikonversi saja. Ya, kita gunakan tuchar. Kemudian data ini ya kita bagi dengan 1 tahun berapa bulan? 12. Nah, jadi kita gunakan angka 12. Jadi ambil yang simpel saja seperti ini, kemudian kita jalankan. Ya, oke, ini hasilnya akan tampil. Oh ya, lupa ya, ada yang terlupa di sini. Harusnya pada bagian ini bagi 12. Nah, koma, formatnya kita lupa. Jadi tuchar kan harus pakai format. Ya, menggunakan angka 9 seperti ini misalnya. Ya. Kemudian menggunakan desimal, misalnya ditambah dengan 1 angka di belakang koma. Nah, oke. Jadi kerjanya sudah 32,5 tahun, 30,3 tahun, 27,0 tahun, 22,5 tahun dan seterusnya. Ya, jadi simpel seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita pada hari ini. Ya, cukup sekian, ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.